Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Banyumas. Apa kabar pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Dopokan Putri Domas, materi dan informasi dokter serta orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Baiklah, sebelumnya perkenankan nama saya Apsari, dietitian di RSUD Banyumas yang akan memandu acara Dopokan pada siang hari ini. Sudah hadir di sebelah kanan saya, beliau adalah narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Banyumas. Mari kita sapa beliau. Selamat siang, Dokter Linca. Siang, Mbak. Ya, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya di kesempatan siang hari ini. Ya, sama-sama. Ya, tema Dopokan kita pada siang hari ini adalah masih seputar acara diabetes kemarin ya dok. Kemarin sudah kita peringati pada tanggal 14 November Hari Diabetes Sedunia, dimana pada tahun ini temanya adalah diabetes well-being. Ya, jadi diabetes dan kesejahteraan. Nah, tema ini mungkin dimaksudkan untuk menyoroti dampak dari penyakit diabetes tersebut terhadap kesehatan secara global. Nah, mungkin sebelumnya dokter bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud penyakit diabetes ini? Ya, terima kasih Mbak Sari. Ya, jadi diabetes atau mungkin kita sering mengenal sebagai, orang awam menyebutnya sebagai sakit gula atau kencing manis gitu ya Mbak ya. Diabetes itu adalah sebenarnya penyakit metabolik yang kaitannya dengan sistem metabolik di tubuh kita yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah. Jadi ada peningkatan kadar glukosa darah di dalam tubuh kita, dan ini ada beberapa tipe, beberapa jenis untuk diabetesnya. Yang paling sering kita temui di lapangan, di masyarakat adalah diabetes yang tipe 2, yang biasanya baru diketahui ketika usia. Seiring pertambahan usia, maka bisa terjadi resiko peningkatan glukosa darah yang tinggi. Nah, itu pengobatannya memang tidak hanya minum obat, tapi juga faktor gaya hidup, pola makan, dan pola aktivitas. Jadi diabetesnya adalah penyakit metabolik yang dimana gula darahnya itu tinggi. Baiklah, untuk faktor resikonya mungkin apa saja dok? Jadi trennya sekarang kan diabetes tidak hanya di usia tua ya, kan ada usia muda, sekarang juga sudah banyak yang terkena diabetes. Mungkin dokter bisa menjelaskan faktor resikonya. Jadi kalau secara faktor resiko itu ada beberapa kondisi yang beresiko terjadinya diabetes. Namun kalau secara faktor usia di atas 45 tahun pun tanpa ada faktor resiko itu berpotensi untuk terjadi penyakit diabetes. Jadi kalau secara usia memang di atas 45 tahun ya, itu ada resiko terjadi diabetes. Kalau usia masih lebih muda, pada beberapa kondisi itu bisa terjadi diabetes. Contohnya yang paling mudah, misal pada pasien dengan riwayat sakit jantung, hipertensi, ada penyakit obesitas, kegemukan, ada riwayat orang tua, turunan diabetes, kemudian pada ibu hamil dengan peningkatan kadar gula selama kehamilan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya diabetes meskipun usianya masih muda. Atau pada beberapa pasien-pasien dengan penggunaan obat-obat tertentu yang menyebabkan peningkatan gula darah. Tapi di luar itu, usia 45 tahun ke atas pun sudah dianggap sebagai faktor resiko. Nanti tinggal adakah faktor yang memperberat kemungkinan ke arah gula seperti yang tadi saya sebutkan, obesitas, kehamilan dengan glukosa tinggi, ataukah penyakit komorbid yang lain. Baik, kalau untuk faktor keturunan atau genetik itu seberapa persennya dok? Kalau persentasenya berbeda-beda ya setiap kasusnya, karena jadi untuk diabetes ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dalam artian faktor genetik ya. Kalau orang tua memiliki diabetes, maka orang tersebut beresiko untuk terjadi diabetes juga. Namun harus dikombinasikan dengan faktor eksternalnya, bagaimana
gaya hidup dia, bagaimana pola makan, aktivitas harian, apakah semakin memperbesar kemungkinan untuk menjadi diabetes atau tidak. Jadi misal orang tuanya punya diabetes, tapi dia menjaga gaya hidupnya baik, sehat, maka resiko terjadinya diabetes akan lebih rendah. Seperti itu. Jadi tetap kombinasi faktor genetik dan faktor gaya hidup. Kemudian terkait tema tadi ya dok ya, seorang diabetesi itu memiliki kesempatan hidup yang lebih baik ya seharusnya ya, dengan tersedianya akses, mungkin dukungan dari lingkungan serta perawatan terhadap penyakit diabetes tersebut. Nah, selain dari diet, pengaturan pola makan, disiplin obat, kemudian ada aktivitas fisik tentunya ya. Aktivitas fisik apa yang dianjurkan untuk para diabetesi ini? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan pengobatan ya, sebelum kita masuk ke aktivitas fisik dulu, penata laksanaan diabetes, mungkin seperti yang kemarin sempat saya sampaikan di seminar ya, bahwa untuk tata laksana diabetes itu ada lima hal yang utama. Dari edukasi, jadi pasien itu harus tahu sakitnya apa, status sakitnya bagaimana, status diabetesnya bagaimana, kemudian resiko komplikasi atau resiko yang mungkin terjadi karena penyakitnya itu apa. Jadi yang utama adalah edukasinya dulu, pasien harus tahu, paham dan mengerti. Kemudian yang kedua adalah nutrisi, dari pengaturan makan. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik yang tadi Mbak Sari tanyakan ya, aktivitas fisik. Kemudian yang keempat adalah pengobatan, apakah itu dengan obat minum, apakah insulin. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan glukosa secara mandiri. Kalau kita menilai dari aktivitas fisik, maka itu sifatnya personal, kembali ke masing-masing pasien, sesuai usia dan sesuai dengan kemampuan pasien. Kemudian ada beberapa kondisi-kondisi yang apakah ini boleh olahraga ini, tidak boleh olahraga yang mana, disesuaikan dengan kondisi penyakit pasiennya. Yang jelas prinsipnya aktivitas fisik adalah dilakukan secara rutin, berkala, rutin, dianjurkan seminggu itu 3-4 kali dengan durasi 10-15 menit. Tinggal jenis aktivitasnya yang disesuaikan dengan masing-masing pasien. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter terkait, dalam artian apakah pasien itu ada keterbatasan fisik, maka aktivitas fisiknya mana yang paling sesuai. Jadi untuk aktivitas fisik kembali ke kondisi pasien masing-masing, tapi prinsipnya adalah rutin untuk dilakukan setiap hari. Ya, baiklah, berarti setiap pasien berbeda ya, tergantung hasil kondisinya masing-masing. Kemudian dokter mungkin tadi sedikit mengenai obat ya. Tadi ada obat atau mungkin penggunaan insulin. Sementara di rawat inap itu saya sering beberapa kali menjumpai mungkin pasien-pasien itu takut untuk menggunakan insulin. Jadi mungkin dari dokter sendiri, menurut dokter bagaimana untuk efektivitasnya insulin dibanding obat? Apakah lebih bagus insulin atau obat? Mungkin bagaimana cara mengedukasi ke pasien supaya mereka mau menggunakan insulin? Ya, jadi untuk farmakoterapi atau pemilihan pengobatan pada diabetes itu kan memang tidak selalu insulin ya. Jadi obat diabetes ada yang bentuk obat minum, ada yang bentuk insulin. Penggunaan insulin pun dan penggunaan obat pun masing-masing ada indikasinya. Kalau rawat inap mungkin memang biasanya pasti kan kondisi pasiennya tidak baik ya, entah itu karena gulanya atau kondisi penyakit yang lain. Jadi memang seringnya kita menggunakan insulin untuk mencapai target gula darah lebih cepat seperti yang kita inginkan. Tapi kalau kembali ke kebutuhan pasien tersebut, apakah membutuhkan insulin atau tidak, kita sesuaikan dengan evaluasi kadar glukosanya dan evaluasi pengobatan. Pilihan pengobatan pertama pada diabetes, kalau kita membicarakan obat, itu tidak selalu dimulai dengan insulin, tergantung derajat dari beratnya diabetes pasien tersebut. Kalau memang saat itulah pentingnya screening awal ya Mbak ya. Jadi pertama diketahui kadar gulanya berapa, kemudian kita coba terapi dengan obat minum pun masih memungkinkan. Kalau nanti tercapai dengan obat minum, maka bisa dilanjutkan dengan obat minum. Tapi kalau sudah dengan penggunaan obat minum 2-3 jenis, target gulanya belum terkontrol, itu sudah masuk indikasi penggunaan insulin.
atau pada kondisi-kondisi khusus, misal pasien persiapan operasi, itu harus diturunkan gulanya dengan cepat. Meskipun kesehariannya mungkin dia terkontrol dengan obat minum, tapi ketika kondisi mau operasi, ada kondisi stres akut misal, jadi gulanya tinggi, kita menggunakan insulin di situ. Tapi di sini dalam artian ada kriteria-kriteria atau indikasi kapan kita menggunakan insulin. Contohnya tadi saya sebutkan penggunaan obat tapi belum terkontrol, maka itu kita indikasi untuk menggunakan insulin. Atau pemeriksaan HbA1c. HbA1c-nya tinggi, artinya rata-rata kadar gula tinggi, padahal sudah menggunakan obat teratur, itu juga indikasi insulin. Atau pada kondisi kegawatan karena gula darahnya tinggi, itu juga indikasi insulin. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi pasiennya, indikasinya sudah masuk atau belum. Kalaupun memang secara indikasi pasien tersebut membutuhkan insulin, maka kita kembali lagi ke tata laksana yang pertama, edukasi. Bagaimana kita meyakinkan pasien bahwa oh bapak ibu ini harus butuh insulin karena kadar gula targetnya sekian-sekian. Kalau gula tidak terkontrol, kita harus memaparkan pada pasien bahwa resiko-resiko komplikasinya yang berat. Kalau diabetesnya di situ tapi tidak terkontrol, komplikasi yang lain yang malah memperburuk. Jadi kekuatannya memang ada di edukasi, tidak hanya bapak ibu harus pakai insulin, tidak hanya itu saja, tapi kita juga ibu status diabetesnya sekian, kebutuhan target gulanya sekian, namun ibu belum tercapai. Kalau belum tercapai, resiko komplikasinya begini, nanti kualitas hidupnya akan terpengaruhi. Jadi kita memaparkan ibaratnya sampai betul-betul pasien memahami bahwa terkadang kan takut nanti insulin seumur hidup segala macam gitu ya seringnya. Kita harus memaparkan dulu kondisi sakit pasiennya bagaimana supaya pasiennya memahami. Jadi kebutuhannya itu kenapa kok pakai insulin, pasien harus memahami dulu. Saya yakin beberapa pasien kalau kita edukasinya dengan baik, pasien memahami dan mengerti, itu insya Allah biasanya mau. Nanti tinggal faktor kendala yang lain, siapa yang menyuntikkan, bagaimana. Nah itu nanti kita harus edukasi bersama keluarga juga. Jadi memang kompleks, tapi dengan edukasi yang baik, saya yakin bisa. Kalau memang indikasi. Gitu. Jadi memang ini pada kasus-kasus tertentu memang dibutuhkan ya insulin tersebut. Tergantung kondisi pasiennya lagi ya. Kemudian berkaitan dengan tema ya dok, ini kan temanya diabetes well-being. Jadi mungkin Dokter Lincah dapat menjelaskan mungkin lebih detail untuk tema tersebut. Ya, jadi untuk tema well-being artinya menjadi kondisi yang baik. Seperti yang kita tahu, diabetes itu kan penyakit kronis yang artinya pengobatannya tidak hanya obat saja, namun juga banyak faktor. Dan kita tidak hanya menghadapi penyakit saja, namun target kita bukan hanya kadar gula terkontrol, tapi bagaimana dengan kesehatan mental pasien. Artinya ini pengobatan akan berlangsung seterusnya atau bagaimana, artinya konsumsi obat-obatannya, kemudian dukungan sosialnya bagaimana, baik dari keluarga sampai lingkungan, kemudian akses pelayanan untuk fasilitas kesehatannya bagaimana. Jadi diabetes well-being ini tujuannya adalah memberi harapan kepada diabetisi atau para penyandang diabetes untuk harapan hidupnya itu atau kualitas hidupnya itu lebih baik. Ya, jadi kita menargetkan atau mengharapkan bahwa kualitas hidup pasien diabetes itu baik dari penyakitnya itu sendiri maupun komplikasi yang ditimbulkan maupun dari segi secara holistik atau menyeluruh, baik dari dukungan sosial, lingkungan, kemudian kondisi mental emosional pasien terhadap penyakitnya. Seperti itu. Baik dokter, satu lagi pertanyaannya ya, terkait dukungan sosial. Di RSUD Banyumas mungkin ada suatu dukungan sosial bagi para diabetisi yang sering berobat ke rumah sakit atau mungkin bagi para diabetisi yang awam seperti itu dok, dalam bentuk seperti apa? Jadi kalau kita bicarakan dukungan sosial ya, yang paling lingkup kecil adalah keluarga pasien itu sendiri. Kemudian di luar itu lingkungan sosial, baik dari fasilitas kesehatan atau sekitarnya ya, masyarakat terhadap pandangan terhadap diabetes. Nah, kalau di RSUD Banyumas
pasien-pasien diabetes ini kita memiliki komunitas atau semacam paguyuban di mana di situ berkumpul para penyandang diabetes atau pasien-pasien yang memiliki diabetes. Jadi rumah ini perkumpulannya adalah nasional, Persadia. Persadia adalah Persatuan Diabetes Indonesia, di mana isinya adalah pasien-pasien yang memiliki diabetes. Di situ komunitas memiliki kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan diabetes. Kadang ada seminar, pelatihan yang diisi dari berbagai profesi yang terkait. Bisa dari dokter, bisa dari ahli gizi, bisa dari terapis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup para diabetisi. Nah, di RSUD kita memiliki Persadia cabang Banyumas ya untuk di kita. Jadi para pasien memiliki wadah atau tempat di mana bisa sharing, bisa saling komunikasi dengan pasien-pasien yang lain, sama pasien-pasien diabetes. Di situ juga bisa mengeratkan hubungan antar pasien, saling berbagi informasi. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan diabetes, di situ juga bisa ada update-update ilmu tentang penyakitnya, tentang perawatan diabetes. Baiklah, menarik sekali ya sahabat sehat semua, bahwa luar biasa dokumen kita siang hari ini bersama Dr. Linca. Mungkin sedikit saya simpulkan dari hasil perbincangan kita siang ini ya dokter, bahwa diabetes ini merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah, di mana ada beberapa faktor resiko ya yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes tersebut. Diharapkan para diabetisi ini nantinya akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, tentunya dengan manajemen perawatan baik dari segi obat, kemudian pengaturan pola makan, aktivitas fisik, kemudian dukungan sosial ya. Perlu diketahui sahabat sehat semua bahwa di RSUD Banyumas ada binaan paguyuban untuk para diabetisi, yaitu Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia cabang Banyumas, di mana kegiatannya ini merupakan suatu kumpulan orang-orang yang terkena diabetes. Nanti biasanya ada banyak kegiatan seperti ada seminar, edukasi, kemudian ada kegiatan senam bersama dan sebagainya. Perlu diketahui para sahabat sehat RSUD Banyumas bahwa di RSUD Banyumas ini mempunyai binaan paguyuban untuk para diabetisi, yaitu Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia cabang Banyumas, di mana ini merupakan salah satu bentuk dukungan sosial dari RSUD Banyumas terhadap para diabetisi. Adapun kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti diantaranya ada edukasi dari berbagai macam profesi, yaitu dari dokter, dietitian, perawat, apoteker, fisioterapis, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada kegiatan temu ilmiah ya. Kemudian Persadia ini diketuai juga oleh Dr. Lincah sendiri sebagai ketuanya ya dokter. Bagi para diabetisi yang belum bergabung dengan Persadia dapat menghubungi di Poli Dalam RSUD Banyumas. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat sehat yang telah bergabung mengikuti acara Dobokan pada siang hari ini. Mari selalu ikuti acara-acara Dobokan lainnya di kesempatan waktu yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang menarik lainnya tentunya. Baiklah, terima kasih dokter atas waktunya. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ini akan memberikan usulan terkait dengan tema, boleh nanti silahkan ditulis di kolom chat, dan jangan lupa ya, like, share, and subscribe media sosial RSUD Banyumas. Terima kasih bagi semua sahabat sehat yang sudah mengikuti acara Dobokan pada siang hari ini. Selalu ikuti ya acara Dobokan kita di lain waktu, lain kesempatan, dengan narasumber yang berbeda, tentunya dengan materi yang menarik lainnya. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.